supaya inlander ini bisa membantunya dididik masalah pemerintahan dalam negeri, dididik hukum, dididik kedokteran, dididik keinsinyuran. Namun pemuda Indonesia ini punya gagasan. Kenapa ini negeriku, negeri nenek moyangku, kok menjadi Hindia Belanda? Belanda non jauh di sana. Jangan membayangkan hari ini. Dulu itu filosofi orang Indonesia, dunia tidak sedaun kelor. Tidak terlalu lama berubah, tetap kelor juga. Dunia tidak apa itu? Jadi dunia lebih kecil daripada daun kelor. Dulu dunia tidak sedaun kelor, artinya besar. Sekarang menjadi dunia lebih kecil daripada daun kelor. Mengapa? Saya tadi berkomunikasi dengan anak saya yang di London. Klik, Ahmed, coba kirim Quran terjemahan Ibrani. Langsung dikirim. Serahkan ke Pak Halim supaya dicetak. Tuh, cepat kan? Berarti satu klik. Nah, datanglah Quran terjemahan Ibrani. Karena Inggris sudah ada, Arab ke Arab sudah ada, nah sekarang Ibrani. Lengkaplah. Apa kaitan dengan ini? Saudara-saudara, orang yang beriman tadi menyerap ilmu yang diberikan oleh Belanda, kemudian bergagasan, kalau nanti kita tamat ini menjadi pegawai Belanda yang menjajah itu, sirnalah gagasan kita. Maka menemukan Indos Nesos. Konon yang mengatakan itu adalah orang dari Jerman. Kemudian digagas lagi, lebih bagus Indonesia. Maka berkumandanglah pada tahun-tahun awal Bung Karno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Juga orang-orang dari paham komunis mendirikan Partai Komunis Indonesia. Namun belum meng-Indonesia. Datanglah gagasan-gagasan pada tahun 28. Para pemuda berkumpul, melepas semua identitas keagamaannya, tapi menginginkan satu tempat. Barangkali itu yang mereka katakan surga. Maka dibuatlah satu statement, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ini yang akan ditempati oleh orang beriman. Beriman semua. Yang menggagas konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, itu orang beriman semua. Dengan berbagai agama di dalamnya. Untuk mendirikan tempat yang dijanjikan oleh yang ilahi, bahwa siapa yang beriman akan diberikan tempat. Digiringlah semuanya ilal jannati zumaru, berbondong-bondong meyakini bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Diberikanlah syair supaya dibaca. Dan seperti apa Indonesia itu? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Dengan sengatan itu, laksana arus listrik masuk ke relung-relung bangsa Indonesia yang baru memproklamirkan kebangsaannya. Tambah lagi, Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Terdetik lagi, oh iya, mulia dan kaya. Mengapa yang mengambil orang lain? Semangat lagi. Kemudian
Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sakti kita ini kan suci. Ayo kita perjuangkan. Proklamasi pertama itu menanamkan akidah keindonesiaan. Baru ini kita akan memasuki surga. Bagaimana mengaturnya? Coba ini kita baca. Alhamdulillahilladzi sodaqana wa'dahu. Ya Allah, terima kasih, puji Tuhan, Engkau telah menepati janjimu atas cita-citaku, gagasanku untuk punya tempat untuk kami jadikan surga. Aurasanal ardo, Engkau telah mewariskan kepada kami bumi dan lingkarannya. Maka disebut tanah air, bukan negara. Satu-satunya tempat yang menamakan negara itu tanah air hanya Indonesia. Maka nyanyinya Indonesia tanah airku. Tetangga kita menyanyikan negaraku, tanah tumpahnya darahku. Itu tetangga kita. Tapi kita Indonesia tanah airku. Tanahnya cuma sedikit, 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah alladzi sodaqona wa'dahu wa aurasanal arda, memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi, dasar negara Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan, di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, bukan haitsu asya. Nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real, jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka.